Nah di sini kayaknya canggung ya kalau mengambilkan alat ini aja ya teman-teman. Gimana semangat? Baik, sebelumnya mulai dari dulu doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa pada nanti mulai. Sudah selesai. Waalaikumsalam. Ini. Kita sebelum pembelajaran, para baiknya kita saja dulu ya. Tetap bisa duduk. Baik teman-teman, kalau Bapak panggil nama-namanya harus semangat ya. Bisa. Semuanya hadir ya. Masuk ke dalam materi yang Bapak akan lihat, yaitu tentang induksi magnet. Nah, sebelumnya itu pertemuan sebelumnya kalian kan belajar bersama Ibu Ica. Arus biasa atau arus searah gitu. Nah, sebelumnya Bapak ingin menerangkan terlebih dahulu sejarah singkat itu. Yang agama ini itu sebenarnya DC itu kan awalnya ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Alessandro Volta pada tahun 1800. Nah, pada waktu itu Alessandro Volta itu menunjukkan volta atau baterai gitu yang diisi pilihannya itu searah gitu. Kemudian pada tahun 1800 DC itu harus arah mentok gitu, tidak ada kembang. Kemudian ada ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. Nah, di situ baru ada inovasi berupa pengembangan dari arus DC tersebut, di mana dia itu seorang pengusaha gitu. Di lain konteks itu, apabila tidak sesuai, bahwasannya sebenarnya penemuan arus DC itu adalah Thomas Tesla, bukan Thomas Edison. Jadi Thomas Tesla itu seorang ilmuwan industri, bahkan karyanya yang mengakui. Kemudian beliau itu dulunya kerja di perusahaan Thomas Alva Edison. Nah, tetapi Thomas Alva Edison mengkhianatinya. Jadi tadi anaknya Pak. Nah, dari situ Thomas Alva Edison membuat lampu hijau. Nah, kemudian Nikola Tesla membuat arus AC atau dua. Nah, di sini kesinambungan itu adalah di dalam induksi magnet dan belum ditemukannya keterikatan antara magnet dan listrik. Nah, belum jadi dianggapnya magnet dan listrik itu berbeda itu. Tidak ada keterikatan.
Kemudian dari situ ada seorang ilmuwan dari Denmark pada tahun 1820 sama dengan Thomas Alva Edison bernama Hans Adolfsson Oxford. Dia melakukan percobaan bahwasanya alat yang dia alami arus listrik ini dapat menimbulkan sebuah medan magnet. Jadi di dalam kumparan medan listrik baik DC maupun AC itu ada sebuah medan magnet harus yang ini. Kemudian tujuan dari pembelajaran itu yang pertama menjelaskan pengertian induksi magnet dan fenomena kebalikan sekitar Paulus. Yang kedua melakukan percobaan sederhana untuk memiliki alat induksi magnet dan menggunakan kaidah tangan serta menjelaskan hasilnya. Dan yang terakhir menganalisis dan menyimpulkan keterkaitan arus listrik dan arah induksi magnet serta penyebabnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini juga pembelajaran Bapak yang akan sampaikan terkait dengan kemudian apa itu induksi magnet? Ada yang tahu? Tidak membuat listrik. Nah, Bapak ini bertanya nih sekalian. Kira-kira apakah arus listrik bisa menghasilkan magnet? Bisa. Betul sekali. Alasannya kenapa? Karena ada induksi magnet. Betul sekali. Bahwasanya arus listrik itu bisa menghasilkan elektromagnetisme. Nah, dimana di dalam elektromagnetisme itu hubungan antara elektrik dan magnet yang jadi sudah jelas ya dari sini juga ada kaitan langsung juga antara dua komponen itu. Nah, dimana listrik dan magnet itu sangat berkaitan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya tokoh-tokoh yang ada kaitannya dengan listrik ini dan magnet itu. Yang masih menggunakannya Alice Cooper. Maxwell. oh masih William Burroughs. betul. Tidak tahu. Tidak. Lupa lagi maaf. Ya, bagaimana cara menggunakan medan magnet pada alat berarus? Ada yang tahu? Betul. Materi 400 berapa? SMA. Sama 9. SMP itu 9. Iya kelas 9 benar. Jadi kayak tangan itu dipelajari di SMP kelas 9. Dimana nanti kita akan menjelaskan gitu. Lebih baik. Kemudian kita akan menyimak sebuah video. Waalaikumsalam. Di YouTube aja Pak. Ali paling naik ke video. Bapak. Nah, emang harus dibuat Pak.
Gimana sih fenomena aurora borealis ini bisa terjadi? Aurora borealis atau cahaya utara itu bervariasi dengan angin dari matahari. Angin matahari ini bergerak dari matahari lalu ke atas dan membawa partikel kecil yang disebut membuat dengan terang. Partikel ini membawa energi dari matahari dalam perjalanan yang melintasi ruang angkasa. Namun, perlu diketahui juga kita yang bisa melihat aurora ini pada saat matahari cukup kuatnya. Karena saat kami menunggu dalam kondisi stabil, sesuatu yang sangat menarik bisa terjadi karena angin matahari menabrak badan makhluk bumi, lalu mendorong angin matahari ke jauh dan membuatnya terpenuhi air magnet berinteraksi dengan angin matahari dan membuat darat menuju bumi sepanjang dari magnet namun jauh dari tengah angin bumi lalu menuju ke utara dan selatan. Karena itu, kita bisa menyaksikan cahaya berkembang ke selatan atau lebih dikenal sebagai aurora borealis, aurora australis. Tapi tahu kenapa aurora borealis ini berwarna hijau? Warna hijau dalam aurora borealis ini berasal dari partikel oksigen dari angin matahari saat kita mengenalnya dalam air bumi dan memasuki atmosfer. Oksigen menghasilkan cahaya yang warna hijau, sedangkan nitrogen menghasilkan cahaya biru. Cahaya hijau biasanya tidak lebih terang karena mata manusia akan terdapat tersebut. Jadi kan sudah dijelaskan fenomena ini itu berupa aurora borealis. Di situ tuh fenomena alam itu merupakan sebuah contoh dari materi isi magnetik. Dimana dalam hal ini sudah dijelaskan bahwasanya fenomena aurora yang menghasilkan cahaya indah berwarna hijau ataupun biru ungu katanya indah sangat Indonesia juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Disebabkan sudah dijelaskan tadi di video bahwasannya aurora itu disebabkan oleh adanya hawa begitu. Jadi diibaratkan kan kalau produksi mobil itu hawa dari arus listrik ya. Iya. Jadi hawa itu berupa lintasan gitu di mobil kita. Itu sangat luar biasa gitu. Nah di sini itu kan disebabkan dari adanya fenomena yang menjadi lintasan itu bumi ya. Angin dan matahari itu dibawa gitu sebagai arus listriknya sehingga menghasilkan fenomena aurora borealis. Karena ini dijelaskan ya sudah memahami Ya. More states experiment. More states experiment. Danish school teacher Hans Christian Orsted in the year 1820 concluded a magnetic field is created around a current carrying conductor. Ini bisa dilihat merupakan skema dari percobaan yang dilakukan oleh Einstein dalam menentukan apakah ada keterkaitan langsung gitu antara magnet dan arus listrik itu. Ini sudah dibuktikan oleh beliau. Nah, bahwa untuk dilihat itu dari skema yang ditampilkan bahwasannya di sini kan ada
satu biaya, kemudian ada kompasnya, ada konduktor, baterai, dan di sini dia ada di arus listrik, sehingga kompasnya itu akan berputar menyesuaikan dengan A pants oyster placed a compass needle below a wire carried gun. You observe that the needle deflected, showing that a magnetic field is created around the wire. kemudian ada simulasi teknik. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana simulasi teknik, di mana kita pertama mulai dengan melakukan percobaan percobaan. Nah, di sini bisa diketahui bahwasanya tensinya itu 50% dari kekuatan magnetnya. Ini ada kompas, ini ada magnet dan dikelilingi oleh kompas di sekitar. Yang kayak itu mendapat semua utara gitu, kutub utara dan semuanya yang dilihat. Nah, di sini jika kita ingin dinaikkan kekuatan magnetnya sekitar 100% lagi, berarti yang jelas area yang di sekitar magnetnya itu menjadi terang. Kemudian itu menandakan semakin kuat itu dengan magnetnya besar. Kemudian kalau dimanfaatkan kekuatan magnetnya akan menghilang tidak ada medan hidro. Kemudian untuk yang perjalanan elektromagnet ya, elektromagnet itu berupa magnet yang terbuat dari manusia ya. Nah, di sini kita coba dari arus arah dulu dari power supply. Ini kan kita tahu tegangannya dibutuhkan sebesar 10 volt gitu. Nah, arahnya itu kalau yang ke kanan 10 volt itu menunjukkan arah positif. Kemudian kita kompasnya diarahkan di sekitar medan magnetnya, ini semakin kelihatan antara bahwa semakin terang yang menjadi ciri khas kuat medan magnetnya. Kemudian untuk kalau digunakan voltas ini maka tidak ada medan magnet. Sebaliknya jika diminuskan ini akan bergabung kembali menghasilkan gitu, hanya ini juga. Nah, kan ini sudah dijelaskan ya. Induksi magnet itu adalah buat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik pada suatu titik. Induksi magnet ini dilambangkan dengan B, memiliki sambungan terserah dan merupakan merupakan vektor di mana ini arah dari nilai itu. Nah, ini merupakan penyusun dari listrik gitu, dari magnet untuk keterkaitan itu. Nah, tadi kan sudah diberikan gitu, bahwasannya ada pernah belajar kaidah tangan-tangan. Nah, itu kaidah tangan-tangan itu berubah dari di mana untuk arusnya itu dilambangkan dengan itu
dan dipraktekkan di sebenarnya di pol. Kemudian untuk sisanya yang ada itu bisa dari apa? Medan. Medan itu dari bisa itu dari. Nah ini fungsi elektromagnetik. Ini berbeda dengan induksi magnet. Kalau induksi magnet itu hanya melihat gejala apa gitu, antara hubungannya keterkaitan gitu antara listrik dan magnet tersebut. Kalau induksi elektromagnetik lebih ke masuk ke dalam magnetik harus dua atau aset yang akan diperdalam pada sampai selanjutnya. Nah itu adalah fenomena di mana arus listrik itu timbul pada penghantar karena dari perubahan di dalam magnet di sekitarnya. Seperti sudah dijelaskan tadi bahwasanya kawat atau penghantar itu dialiri arus listrik. Kita ada fenomena yang sangat kuat. Kemudian untuk perubahan di dalam magnet ini dapat dihasilkan dengan menggunakan penghantar di dalam magnet dan penghantar tersebut menunjukkan GBL yang berat listrik. Ini juga konsep ini itu banyak aplikasinya di peralatan kita sehari-hari, misalnya seperti generator untuk menyalakan daya batu, kemudian ada transformator dan motor listrik yang sekarang sedang dipakai kendaraan. Nah ini untuk hubungannya yang tadi kan hukum Faraday. Nah, beliau ini merupakan penemu sih lebih tepatnya melanjutkan penemuan. Beliau dari filsafat melakukan penelitian di bahasanya lebih mendalam mengenai GBA ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa tentunya perubahan dari magnet dapat menginduksi kendaraan atau arus listrik dalam fisika, dan bahwa jumlah listrik yang digunakan dalam elektrolisis berbagai jenis yang saja yang dihasilkannya gitu. Nah kemudian selanjutnya melakukan pendapat kerja. Bapak sudah membantu kelompoknya, silakan dilanjutkan.
Kasih Pak.
Thank you.
Sudah Pak. Selanjutnya bagian pemaparan. Dari kelompok 1, yaitu soalnya kan terjadi pada arah jalur kompas terkait dekatkan ke kutub utara magnet. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena jalur kompas atau kutub utaranya itu akan menjauhi atau menolak kutub utara magnet datang. Oke Pak, lihat. Nomor 2, bagaimana bentuk medan magnetik sekitar magnet batang dapat dijelaskan berdasarkan arah jalur kompas? Jawabannya itu, bentuk medan magnetik itu garis-garis lambung yang berawal dari kutub utara dan berakhir di kutub selatan di luar magnet. Yang dari kelompok. Kelompok 2 akan menjawab pertanyaan. Kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Berdasarkan dari hasil penelitian, alat ini merupakan konversi dari sifat alami medan magnet. Lalu bentuk medan magnet ini didefinisikan sebagai alat gaya yang dialami oleh kutub utara aktivasi yang ditolak oleh utara magnet dan ditarik oleh selatan magnet. Selanjutnya untuk nomor 4, bagaimana medan magnet yang divisualisasikan dalam simulasi ini dapat dibandingkan dengan medan magnet bumi. Nah, perbandingannya yaitu keduanya menghasilkan medan magnet dengan garis gaya. Perbedaan utamanya adalah kutub utara geografis bumi sebenarnya adalah kutub selatan magnetik bumi yang menarik jalur kompas utara. Ya. Bentuk garis medan secara visual nyata, tetapi tidak menunjukkan arahnya. Kesimpulan yang bisa disimpulkan dari percobaan ini yaitu medan
Nah, Bapak akan memverifikasi bahwasanya terkait persoalan yang dilakukan kemarin. Nah, disebutkan bahwa Islam itu fenomena dasar fisika yang mengatakan ada hubungannya antara pidana dan kesulitan. Dan di mana salah satu kata atau berupa alat dan pada sisi itu dapat menghasilkan sebuah fenomena yang akan sangat kuat baik itu arus listrik, alat, DC, ada dua alat. Yang kemudian karena itu bisa dibentukkan menggunakan seperti yang sudah dijelaskan dari kaidah tanah-tanah. Jadi arus itu dibentukkan oleh ibu daerah, kemudian untuk kita itu menentukan berdasarkan. Nah, di sini juga untuk konsep itu diobservasi secara visual dan kompas itu berfungsi sebagai indikator yang sebenarnya akan selalu menunjuk sejajar pada tempat medan mampu yang ditunjukkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan diperdalam tentang arus dua arah kapasitor yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kita akan melakukan fungsi yang terakhir. Yeay! Untuk apa? Buat, Pak.
Ribut Pak. Semangat dong Iqbal. Bukan Tuhan. Maaf,
semangat. Cukup ya di sesi pengajaran kali ini. Terima kasih kepada kalian semua. Saya sudah jelaskan itu bahwa ada sebenarnya dalam bagian berikutnya. Semuanya akan dipanggil. Oh, dengan dua,